Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Pupu Papa. Kalau kita bicara Said Didu itu ini kita terbuka ya. Said Didu itu bagian dari masa lalu pemerintahan. Nah, kita harus koreksi. Kinerja Said Didu itu bagaimana? Kinerja kelompok penentang Pak Jokowi itu bagaimana di saat memegang jabatan sebelum Pak Jokowi menjabat presiden? Cari-cari perhatian, ya kan, genit-genitan gitu kan. Saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN, dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya soal misalnya ketika terjadi privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Pemerintahan Pak Jokowi ini terlalu baik dengan kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Pak Jokowi. Misalnya, Bib? Ya contoh, berpendapat di depan umum terlalu keras, menghina, mencaci maki presiden, terlalu dahsyat. Tidak ada yang pernah dikasih sanksi. Saya tidak bisa membayangkan ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, ada pemimpin negara besar seperti ini, dan kok saya menjadi rakyatnya gitu. Nah, orang-orang ini akan terus menggerogoti. Setiap anak muda punya hak yang sama untuk dicalonkan ataupun mencalonkan sebagai seorang pemimpin. Tergantung apa kualitas dan kemampuan kepemimpinannya. Nah, Mas Gibran ini adalah seorang anak muda yang punya karakter kepemimpinan yang baik. Kita jangan persoalkan Mas Gibran anak Pak Jokowi. Jangan. Takdir Allah itu menyatakan bahwa Mas Gibran seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan pernyataan yang sangat menarik ya, di mana Habib Syukur menguliti habis-habisan Said Didu dan kawan-kawannya yang terus-terusan menyerang Mas Gibran dan juga Pak Jokowi dengan tujuan yaitu memisahkan antara kedua tokoh pemimpin bangsa tersebut ya. Entah apa maksud mereka memisahkan kedua pemimpin tersebut, itu menjadi tanda tanya yang sangat besar ya. Ya, tanpa lama basa-basi, mari kita simak saja lebih detail pernyataan dari Habib Syukur di video berikut ini. Kalau kita bicara Said Didu itu ini kita terbuka ya. Said Didu itu bagian dari masa lalu pemerintahan. Nah, kita harus koreksi. Kinerja Said Didu itu bagaimana? Kinerja kelompok penentang Pak Jokowi itu bagaimana di saat memegang jabatan sebelum Pak Jokowi menjabat presiden? Apakah sudah berhasil menghantar Pak SBY itu mencapai kesempurnaan dalam mengelola negara, dalam memimpin sebuah negara Republik Indonesia? Nah, ini saya katakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memang sangat tidak nyaman Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Karena Pak Jokowi itu adalah orang yang fokus, ikhlas, kerja nyata. Dan terbukti selama 5 tahun pertama hingga 5 tahun kedua nyata kerjanya. Hanya pemerintahan Pak Jokowi ini terlalu baik dengan kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Pak Jokowi. Misalnya, Bib? Ya contoh, berpendapat di depan umum terlalu keras, menghina, mencaci maki presiden, terlalu dahsyat. Tidak ada yang pernah dikasih sanksi, baik itu sanksi sosial maupun sanksi administratif ataupun sanksi hukum, setahu saya ya. Tapi kalau memang di luar sepengetahuan saya ada yang terkena hukuman dan lain sebagainya, pidana, saya tidak mengikuti berita. Nah, orang-orang ini akan terus menggerogoti pemerintahan Prabowo Gibran. Dianggap itu masih ada campur tangan Pak Jokowi. Otomatis, iya, pemerintahan Prabowo Gibran berkomitmen melanjutkan estafet kepemerintahan
estafet pemerintahan Pak Jokowi untuk apa? Program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Sekarang kalau Mas Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden dan terpilih, apakah salah? Apakah ini dikatakan politik dinasti? Setiap anak muda punya hak yang sama untuk dicalonkan ataupun mencalonkan sebagai seorang pemimpin. Tergantung apa kualitas dan kemampuan kepemimpinannya. Nah, Mas Gibran ini adalah seorang anak muda yang punya karakter kepemimpinan yang baik. Kita jangan persoalkan Mas Gibran anak Pak Jokowi. Jangan. Takdir Allah itu menyatakan bahwa Mas Gibran seorang pemimpin. Kenapa saya bilang takdir Allah? Karena ada usaha untuk menjadi pemimpin. Karena ada genetika menjadi seorang pemimpin. Jangan kita katakan bahwa Mas Gibran itu menang sebagai wali kota Solo karena dibantu oleh Jokowi sebagai seorang presiden. Tidak. Karena Pak Jokowi meninggalkan kebaikan untuk warga masyarakat Solo, sehingga warga masyarakat Solo rindu kepemimpinan Pak Jokowi. Maka anaknya tidak tahu, mungkin dicalonkan atau menyalonkan, anaknya maju sebagai calon, terpilihlah. Terbukti pembangunan di Solo bagus, mewarnai pembangunan di seluruh Jawa Tengah, dijadikan toladan Mas Gibran. Nah, kalau orang-orang ini seperti Said Didu dan kawan-kawan ini, harusnya pemerintah memahami dengan kepentingan sesaat. Bahkan saya yakin di zaman Pak Jokowi memimpin sebagai presiden mungkin sudah diajak berdialog, diajak diskusi. Tapi dalam sebuah diskusi itu tidak dapat jalan keluar. Karena apa? Karena faktor sosiologi spiritual yang mempengaruhi. Kenapa saya katakan faktor sosiologi spiritual? Karena di sini muncullah kelompok yang khas yang saya curigai sebagai kelompok oknum yang ikut dalam pengasuhan khilafah. Kenapa bisa bilang begitu? Ya karena jelas realita pemerintah Pak Jokowi jujur dan ikhlas untuk mengabdi sama rakyat. Pembangunannya jelas, arahnya jelas, dan dilanjutkan oleh Mas Gibran sama Pak Prabowo. Dan selama Pak Jokowi itu menjabat sebagai presiden, banyak diganggu sama mereka. Oke. Dan terbukti mereka ini menggalang opini di masyarakat tidak pernah berhasil. Mereka itu menjalankan faktor egoisme semata. Hanya ingin membuktikan kepada dunia luar, kepada dunia nasional bahwa mereka mampu untuk menaklukkan pemerintah supaya nurut pemerintah itu sama mereka. Mereka seakan-akan menjadi dewa penyelamat bangsa, padahal mereka ini apa? Mereka menjual atas nama rakyat. Sebetulnya kalau saya katakan antara terganggu atau tidak, buat pemerintah tidak ada artinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kelompok ini adalah kelompok yang sekedar mengaktualisasikan dirinya sebagai pembela rakyat. Padahal ternyata rakyat tidak pernah terbela. Rakyat tersisihkan. Saya pelaku di pedesaan, di pedalaman. Saya melihat masyarakat biasa-biasa saja. Tidak terpengaruh dengan hal-hal propaganda seperti ini di media. Karena apa? Rakyat yakin bahwa pemerintah tetap konsisten berkhidmat kepada rakyat. Yang buktinya yang diperjuangkan atas nama rakyat tidak terpengaruh. Rakyatnya tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Di masyarakat perkotaan di Jakarta, rakyat sudah jenuh, masyarakat sudah jenuh dengan keributan. Soal Said Didu dan kawan-kawan. Iya. Ini kan kelompok-kelompok seperti ini kerap selalu tadi sudah disampaikan mengganggu jalannya pemerintahan. Kira-kira menurut Bib, bagaimana cara mereka membangun opini sampai hari ini mereka bisa bertahan untuk melawan pemerintahan hari ini, Bib? Ya, sebetulnya mereka membangun opini itu dengan meyakinkan secara paksa kepada pendengarnya, pembacanya, bahwa kondisi
sulit, kondisi kesemenang-menangan Jokowi melahirkan apa? Kesengsaraan, kemelaratan. Yang melarat siapa? Kalau kita katakan rakyat melarat, rakyat juga tidak terlalu susah. Rakyat ini selalu dilindungi sama Allah. Karena apa? Keikhlasan pemerintah dalam apa? Mendampingi rakyat, mewujudkan rakyat untuk memberikan jalan rakyat makmur, jalan menuju kemakmuran maksud saya. Dan rakyat selalu bersyukur. Sesusah-susahnya rakyat masih ada jalan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi rakyat sendiri tidak mau ribut, tidak mau rame, mau yang damai-damai saja. Rakyat maunya damai-damai saja. Ya. Dan harus diakui bahwa Allah memberikan jalan rezeki bagi rakyat Indonesia. Dan lebih bagus percaya kepada siapa? Kepada pemerintah apa kepada tokoh-tokoh seperti Said Didu dan kawan-kawan ini? Ya pasti kan percaya sama pemerintah. Yang membela rakyat kan pemerintah. Opini di rakyat seakan-akan pemerintah itu semuanya opininya negatif. Setelah dibuktikan tidak ada opini yang negatif. Masa pemerintah Jokowi itu kejam terhadap rakyat, tunduk kepada oligarki? Kan tidak mungkin. Lah ini jahat, opininya jahat. Itu yang bilang memaksa itu ya. Memaksa. Seakan-akan negara tidak bisa mengelola keuangannya. Seakan-akan dan seakan-akan. Jadi dalilnya seakan-akan. Seakan-akan. Iya. Iya. Loh kalau kita pertanyakan secara hati ke hati kepada Ibu Sri Mulyani, kepada Pak Erlangga Hartarto, dan kepada pakar pegawai ekonomi yang bertugas membantu pemerintah, ya nuraninya beliau-beliau ini kan untuk bangsa dan negara, untuk rakyat, untuk membela rakyat. Tidak mungkin beliau-beliau ini salah jalan dalam mengelola kementerian yang dipimpinnya. Hari ini juga ada isu kelompok 212 yang sampai ke aksi reunian yang sudah 4.11 ya. Sudah banyak sekali itu 4.11 itu. Apakah sudah sudah melenceng dari tujuan awal pembentukannya atau masih konsisten mereka dalam rel yang mereka perjuangkan? Jauh melenceng. Tujuan awal dibentuknya pun sudah melenceng. Pelaksanaannya sudah melenceng. Karena ini tidak membawa maslahat. Maslahat untuk umat Islam, maslahat untuk rakyat. Yang muncul adalah faktor kelompok-kelompok tertentu. Saya bisa katakan yang muncul adalah faktor kelompok pengasuh khilafah. Yang tujuannya apa? Mengadu domba. Kalau boleh saya jujur, ya, pemerintah itu sangat sayang dan peduli terhadap hubungan harmoni kebangsaan. Sangat menjaga toleransi lintas umat beragama. Pemerintah tidak mau bermain-main untuk mengaduk-ngaduk agama Islam. Karena sebagian besar kabinet pemerintahan Jokowi itu Muslim. Ini saya bicara untuk kebaikan. Bukan bicara mewakili saya ini pendukungnya Jokowi atau pendukungnya siapa, tidak. Atau pendukungnya Gibran, tidak. Saya mewakili anak bangsa, mewakili rakyat.